Dengan saya, Adelia, dan kedua rekan saya, Lutfiah Nurliza, Nanda Julia Citrawaru. Simak terus penjelasan kami sampai akhir, jangan sampai terlewatkan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat, yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Bahasa. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan pembacaan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Keren gak sih? Keren dong. Pasti sobat bahasa penasaran nih, gimana penampilan puisi tersebut selain keren? Aku mau tanya nih ke Nanda dan Lutfi juga deh. Menurut kalian gimana penampilan atau suasana puisi dari cuplikan video tadi? Menurut aku ya, dari penampilan cuplikan video yang kita tonton tadi, terlihat jelas, terdengar sangat jelas bahwa intonasi pembawaan puisinya itu benar-benar bagus gitu. Jadi kita paham tuh, paham pelafalannya dengan jelas gitu, paham penyampaian puisinya gitu. iya bener tuh. Dari cuplikan tadi juga kita dengar ya, meskipun suara dalam pembawaan itu serak, tapi pada setiap katanya itu diucapkan dengan jelas. Iya. Kalau tadi kan kita masih menilai penampilan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dari video yang kita tampilkan sebelumnya. Lanjut, kita akan menganalisis puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono berdasarkan kajian stilistika. Sebelum masuk ke analisis, kita harus tahu dulu nih sobat bahasa, sebenarnya apa sih stilistika itu? Kalau dari aku nih ya, stilistika itu dia merupakan sebuah ilmu bahasa yang kajiannya ini berfokus untuk menganalisis gaya bahasa di dalam suatu karya sastra. Ya bener tuh, bener banget. Dan lagi pula, stilistika itu bukan hanya mengkaji puisi saja, tapi bisa mengkaji karya-karya sastra lainnya, seperti bisa mengkaji novel, dongeng, cerpen. Jadi bukan hanya puisi saja yang dikaji dalam stilistika ini. Gitu ya. Dalam menganalisis puisi, unsur apa saja yang dikaji berdasarkan stilistika itu? Kalau dalam puisi itu, ada beberapa unsur-unsur yang bisa dikaji, yaitu seperti gaya bahasanya, diksinya, rimanya, ada juga pencitraannya. Nah, seperti yang akan kita kaji pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, seperti yang akan kita tampilkan liriknya berikut. Nah, seperti pada puisi Aku Ingin ini, terlihat diksinya yaitu pada kata konotatif dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, karena kata konotatif yang terdapat pada baris tersebut yaitu kayu, bisa terlihat jelas di liriknya itu, yang dapat disimbolkan sebagai sesuatu yang kokoh. Lalu ada juga kata api yang disimbolkan sebagai sesuatu yang Berkobar. Ya, benar. Hingga membuat kayu menjadi abu yang disimbolkan sebagai sesuatu yang lemah. Di mana jika dikaitkan pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini, sang penulis memiliki cinta yang sangat mendalam kepada pujaan hatinya. Terlihat jelas ya. Namun rasa yang membara di dalam hatinya tidak ia utarakan kepada sang pujaan hatinya itu. Jadinya kayak cinta terpendam lah ya, cinta dalam diam. Nah, benar banget. Nah, kalau dari Lutfi nih, melihat puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono,
selain yang dikatakan Nanda tadi kan, Nanda bilang ada diksi ya gitu. Ya. Selain dari diksi, apa sih yang terdapat gitu dalam puisi ini? Kalau selain diksi itu kita bisa lihat nih ya, pada baris pertama dan keempat dikata aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, pada kalimat tersebut terdapat majas repetisi di dalamnya yang merupakan pengulangan kata, atau bisa dibilang majas repetisi ini majas yang bersifat penegasan. Terus ada juga nih majas personifikasi. Majas ini dapat kita lihat pada baris 5 dan 6, yaitu dikata dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi di sini itu menunjukkan ketulusan hati sang penulis dalam mencintai dan menjaga perasaannya untuk tetap berada dalam hati saja sampai akhir hayat, yang membuatnya tetap memeluk erat perasaan itu. Jangan lupa ada rima juga tuh di dalam puisi tersebut. Nah, iya betul. Sebelumnya pengertian rima yaitu pengulangan bentuk kata atau kalimat, baik di awal larik ataupun di akhir larik. Rima dalam puisi ini yaitu menggunakan rima putus, yang pada bait pertama itu ada A, U, dan pada bait kedua ada A, N, A. Ada juga citra penglihatan dan citra perasa juga dalam puisi ini. Citra perasa dapat kita lihat pada baris pertama. Nah, di baris pertama itu dan juga baris keempat, yaitu aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Citra penglihatan terdapat pada baris keempat dan kelima, yaitu dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, iya benar itu. Oke. Berarti yang bisa kita analisis pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ya, yaitu ada gaya bahasa, diksi, rima, dan juga citraan ya. Kalau selain itu, apakah ada unsur selain dari 4 tadi yang bisa dianalisis gitu? Kalau yang dari aku lihat ya, karena ini puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini bisa dibilang singkat, jadi menganalisisnya juga cukup mudah. Sama, aku juga sependapat sama si Lutfi. Oh, iya. Karena puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini hanya cuma terdiri dari 2 bait ya, makanya ya cukup mudah dalam menganalisisnya. Wow, sangat menarik bukan pembahasan kita pada video kali ini. Jadi yang dapat saya sampaikan pada analisis puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono berdasarkan kajian stilistika, yaitu terdapat gaya bahasa seperti majas metafora, majas personifikasi, ada juga tadi diksi, rima, dan citraan. Mungkin itu saja untuk sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah sobat.